Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi sebuah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 wawancara kepala sekolah created by Ika Puspitarini CKP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya mewawancarai Ibu Heni Ferawati SPD yang merupakan kepala sekolah UPTD SDN 20 Wairatai dan Bapak Kabul SPD SD yang merupakan kepala sekolah UPTD SDN 6 Wairatai yang difasilitatori oleh Bapak Haryanto MPD dan pengajar praktik Ibu Dalvianti SPD. Wawancara pertama yaitu dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 20 Wairatai, Ibu Heni Ferawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ika Puspitarini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heni Ferawati SPD. Ibu Heni ini merupakan Kepala Sekolah dari UPTD SDN 20 Wairatai. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Tujuan Ika hari ini melakukan wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Heni Ferawati SPD ini merupakan kepala sekolah yang masih sangat muda tentunya dan masih sangat energik sekali, dan ini bisa menjadi motivasi saya ke depannya dalam nanti mengambil keputusan di kemudian harinya. Oke, baik Bu Heni, ada beberapa hal yang akan Ika tanyakan pada hari ini. Sebelumnya Ika ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu Heni telah menyempatkan untuk Ika melaksanakan interview tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini ya Bu ya. Iya Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau menurut saya ya, yang saya lihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke, baik. Di sini jadi Bu Heni mengambil sebuah kesimpulan ya Bu ya, bahwa apabila kasus tersebut melanggar hukum maka itu benar versus salah. Apabila tidak ada pelanggaran hukum maka itu bisa dikatakan benar versus benar. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ya Bu ya? Iya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau menurut saya juga selama ini memang saya melakukan identifikasi kasus itu dari berbagai sudut pandang. Kemudian juga menimbang secara matang mana yang paling benar, dan juga keputusan tersebut itu menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Contoh seperti individu lawan kelompok mungkin ya Bu Ika. Jadi kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak. Terus seperti keadilan lawan rasa kasihan. Contohnya kalau di sekolahan itu ada salah satu guru mungkin ya, yang mungkin ada permasalahan di rumah kayak gitu kan, masalah pribadi. Jadi guru tersebut itu sering izin mungkin kan, atau sering pulang cepat gitu kan. Jadi kita panggil secara pribadi, kita tanyai apa permasalahannya. Jadi kita juga mengutamakan juga ya rasa keadilan, dan juga walaupun toh kita kasihan. Jadi kita harus bisa ngambil suatu keputusan yang bijak. Serta ada juga poinnya kebenaran lawan kesetiaan. Terus jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi kalau saya mau mengambil keputusan itu ya harus saya pertimbangkan kalau jangka pendeknya seperti apa, terus nanti jangka panjangnya seperti apa. Oke, baik. Di sini bahwa Ibu Heni
mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu ya Bu ya, kemudian menimbang mana yang paling benar dan mana yang tidak, dan ini tentunya harus kepentingan banyak orang ya Bu ya. Ya. Kemudian di sini ada individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, Kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek serta jangka panjang. Baik. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam melaksanakan tindakan kasus dilema etika? Langkah-langkahnya itu ada beberapa konsep sih Bu Ika. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali nilai yang saling bertentangan. Terus yang langkah selanjutnya ya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini ya. Terus mengumpulkan fakta dan rekon juga dengan situasi ini. Terus poin berikutnya juga kayak kita menguji mana yang benar, mana yang salah. Terus pengujian paradigma benar lawan salah gitu, serta melakukan prinsip resolusi, investigasi, dan juga bentuk keputusan. Jadi dilihat lagi keputusan direfleksikan. Oke, baik. Jadi di sini Ibu mengambil 9 langkah dalam proses pengambilan sebuah keputusan dilema etika ya Bu ya. Baik, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan anggapan efektif pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu Heni alami? Kalau saya lebih melakukan analisis kasus, terus kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Oke, baik. Di sini ada 3 poin ya Bu ya yang Ibu ambil dalam sebuah keputusan kasus dilema etika. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu Ika yaitu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya itu merupakan masalah yang memang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak gitu. Jadi kita juga jangan sampai timpang ya, pincang sebelah gitu kan. Nanti kita lebih condong ke pihak satu, terus kita tidak adil ke pihak kedua. Jadi intinya harus menguntungkan ke kedua belah pihak, jangan saling jangan ibaratnya kita pilih kasih gitu ya. Terus juga ya kayak penyusunan pengujian benar atau salah gitu kan, uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publik, serta uji panutan. Oke, baik. Di sini jadi Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan harus bijak, kemudian harus disesuaikan dengan uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publik, dan uji panutan atau idola ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan gitu kan. Tapi jika masalah itu memang berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan gitu pada yang nomor 3 tadi kan, kayak mengenai nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang salah, mengumpulkan fakta gitu kan, dan lain-lain. Oke. Kemudian apakah Ibu di sini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang Ibu alami? Kalau bagi saya ya Bu Ika, dalam pengambilan keputusan saya biasanya selalu mengajak warga sekolah atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan.
Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi gitu. Jadi saya tidak mengambil keputusan itu secara sepihak. Jadi saya harus harus tukar pikiran gitu kan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Baik, jadi di sini Ibu melakukan kolaborasi dengan warga sekolah dan guru-guru yang lainnya ya Bu ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Oke, baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang biasa membantu Bu Ika atau mempermudah dalam pengambilan keputusan yaitu rekan-rekan guru. Terus pembelajaran yang bisa diambil juga adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Oke, baik. Jadi Ibu di sini pihak dari rekan guru itu juga sangat ini ya Bu, berpengaruh dalam sebuah pengambilan keputusan Ibu dalam kasus dilema etika ya Bu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini Bu? Pelajaran yang dapat saya ambil yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, terus menentukan juga solusi yang tepat dan terbaik. Terus juga ya kita juga setiap ambil keputusan itu harus lebih bijak lah ya Bu Ika. Terus juga tidak boleh ya seperti yang tadi saya jelaskan di pertanyaan yang sebelumnya gitu kan. Jadi untuk mengambil keputusan itu tidak boleh kita itu kayak condong ke sebelah pihak gitu. Intinya harus lebih adil gitu. Jadi biar semuanya juga bisa lebih lebih jelas gitu. Itulah mungkin jawaban saya. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan dari sesi wawancara kita hari ini bahwa Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu melakukan 9 konsep atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Kemudian harus lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan, dan dalam pengambilan keputusan di sini Ibu berkolaborasi dengan rekan guru dan warga sekolah tentunya, tapi dilihat lagi dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Iya. Kemudian di sini menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Kemudian Ibu dapat lebih bijaksana lagi dalam mengambil sebuah keputusan tentunya, dan di sini menentukan dan mencari keputusan yang lebih baik dan bijak Iya. pada Ibu. Serta adil juga ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Heni Iya, atas sama-sama. wawancara hari ini. Mohon maaf atas mengganggu waktunya Ibu. Mudah-mudahan kita dapat belajar lagi ya Bu ya di lain Iya. waktu. Iya. Oke, demikianlah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wawancara kedua bersama Bapak Kabul SPDSD selaku Kepala Sekolah UPTD SDN 6 Wairatai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspitarini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kabul SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 6 Wairatai. Baik, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan
tanyakan ke Bapak. Namun sebelum saya tanyakan ya Pak ya, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabul telah menyempatkan waktunya untuk saya memberikan pertanyaan ya Pak kepada Bapak terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual kita pada modul 3.1. Tujuan kita melakukan interview kali ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang seperti kita ketahui bahwa Pak Kabul SD merupakan kepala sekolah yang sepak terjangnya sudah tinggi ya Pak ya tentunya, sehingga di sini Ika menyuruh Bapak untuk Ika wawancarai. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika atau budi moral? Kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu biasanya selalu benar lawan benar, ya. Selalu benar lawan benar. Ada dua kontingen yang menunjukkan kualitas benar lawan benar, bukan benar lawan salah. Jadi di sini benar. Kemudian untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan, biasanya kita selalu mempertimbangkan bobot dari keputusan yang akan kita ambil. Kalau keputusan A kita ambil, nanti dampaknya bagaimana? Keputusan B yang kita ambil, dampaknya bagaimana? Kemudian bobotnya dari masing-masing pengambilan keputusan itu juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira lebih baik yang mana antara A dan B seandainya nanti diambil atau diputuskan? Baik, di sini jadi Bapak mempertimbangkan antara bobot dan hasil akhirnya ya Bapak. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil atau lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Pertama, kita harus mengenali masalah dulu kita ya. Pasti ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, mengenali siapa yang terlibat, apakah ada faktor-faktor orang lain atau hanya cukup intern saja. Bisa juga pribadi lawan orang lain, orang banyak, atau urusan pribadi dengan urusan orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, harus mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan masalah yang terjadi. Apa sih faktanya? Apa sih masalahnya? Itu. Yang keempat adalah pengujian benar salah. Kalau menyangkut masalah itu pasti ada benar dan salahnya. Gak mungkin benar lawan benar. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Misalnya individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, bisa juga kebenaran melawan kesetiaan, dan bisa juga masalah jangka pendek di versus dengan masalah jangka panjang. Yang keempat, kita harus melakukan prinsip resolusi. Di dalam melakukan prinsip resolusi ini, bisa juga kita cara berpikirnya berbasis hasil akhir.
Yang penting nanti keputusannya bagus, misalnya seperti hasilnya bagus. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Apa-apa yang diputuskan itu selalu mengacu pada aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Kepedulian kita, misalnya perbuatannya salah, tetapi karena ada kepedulian kita terhadap masalah tersebut, akhirnya kita benarkan. Kemudian yang ketujuh, kita harus melakukan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, kita harus membuat keputusan. Di dalam membuat keputusan itu, ini membutuhkan keberanian moral untuk melakukannya atau memutuskannya. Yang kesembilan, kita lihat lagi keputusan dan kita refleksi untuk dijadikan acuan menyelesaikan kasus-kasus berikutnya. Oke, baik. Jadi di sini Bapak mengambil segala langkah atau prosedur dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Baik. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan anggapan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Biasanya kita selalu mendahulukan kepentingan yang besar. Kita mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, apalagi keluarga, itu kita sampaikan. Kalau ada keputusan itu, pasti keputusannya kita ambil untuk keputusan yang bermanfaat orang banyak. Kemudian juga keputusan itu harus berdampak membawa nama baik sekolah atau lembaga. Jangan sampai keputusan kita itu justru menjadi bumerang. Misalnya justru menjadi nama baik sekolah kita jelek dan sebagainya. Kemudian juga harus bisa melindungi masalah pribadi yang akan timbul. Artinya masalah-masalah pribadi itu seandainya timbul itu tidak merugikan kepentingan yang besar. Baik, jadi di sini ada 3 poin ya Pak. Yang pertama, mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Yang kedua, berdampak membawa nama baik lembaga dan instansi. Dan yang terakhir, mampu melindungi nama baik pribadi, masalah pribadinya ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau kita mengambil keputusan, biasanya selalu berbicara dalam pikiran kita. Justru yang berkecamuk itu atau saling kontraksi itu ada di pikiran kita. Selalu ada perang dalam pikiran. Masalah ini kita ambil atau enggak, kita putuskan atau enggak, untuk pribadi ataukah untuk orang lain. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah rekala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Biasanya kita nggak punya jadwal. Kalau ada masalah, begitu ada masalah langsung kita selesaikan secara langsung. Artinya insidentil, di mana kapan ada masalah kita langsung kita selesaikan, kita tidak pernah membuang waktu. Karena kalau kita simpan, siapa tahu nanti masalah justru akan kita lebih besar. Betul ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau seseorang biasanya tidak ada yang membantu atau dimintakan
bukannya untuk menyelesaikan masalah. Paling kita komunikasi dengan rekan-rekan kerja, seandainya masalah itu memang perlu komunikasikan dengan rekan-rekan kerja. Tapi yang jelas faktor-faktor yang bisa apa tadi? Faktor yang mempermudah itu biasanya kita selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajarannya, selama kita bisa memadukan antara aturan dan kebijakan, itu pasti akan diputuskan keputusan yang terbaik. Tapi kalau kita hanya mengacu pada aturan, pasti hasilnya nanti kurang bagus. Ya kan? Tapi kalau ada antara aturan dengan kebijakan, pasti hasilnya bagus. Tapi kalau hanya kebijakan juga, hasilnya kurang bagus. Jadi kalau kita mampu memadukan antara aturan yang ada dengan kebijakan, pasti akan diperoleh keputusan yang terbaik. Baik Pak, mungkin ini saja ya Pak ya percakapan kita pada hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang saya simpulkan berkaitan dengan interview kita hari ini. Yang pertama, Bapak menggunakan 9 langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini Bapak mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan individu ya Pak ya. Berdampak membawa nama baik instansi tentunya. Kemudian aturan dan kebijakan ini yang diutamakan oleh Bapak Kabul selaku kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya hari ini telah menyempatkan untuk kita dalam interview nilai-nilai kebajikan pada modul 3.1. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan reflektif. Hal yang menarik saat wawancara, yakni kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan problem yang dihadapi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Poin yang kedua, kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan dalam pengambilan sebuah keputusan, terdapat 9 langkah pengambilan keputusan. Demikianlah tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.